Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azizah, NPM 2115061002 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai keterkaitan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan studi independen saya di Bangkit Academy. Mengenai studi independen itu sendiri, Bangkit didesain untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan atau skills yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Bangkit merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan GoTo, Traveloka, dan juga Deep Tech Foundation. Dan tidak lupa juga dengan dukungan Kampus Merdeka, Bangkit akan menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri. Mengenai keterkaitan mata kuliah itu sendiri, pada studi independen saya di Bangkit itu ada yang namanya Capstone Project. Pada Capstone Project, saya membuat suatu aplikasi yang bernama Nutrace, a nutrition tracing solution for healthy living. Aplikasi Nutrace ini menjawab kekhawatiran tentang pilihan diet buruk dan dampaknya terhadap kesehatan dalam gaya hidup modern dengan menyediakan platform komprehensif untuk pelacakan nutrisi yang lancar, yang dimana Nutrace ini bertujuan untuk memberdayakan individu menuju hidup yang lebih sehat. Dengan memanfaatkan teknologi menggunakan aplikasi mobile, cloud computing, dan juga machine learning, Nutrace memberikan wawasan yang real-time tentang konsumsi nutrisi, mengelola dan juga mengoptimalkan asupan nutrisi mereka untuk mendorong komunitas global yang lebih sehat dan bersemangat. Pada capstone project ini terdapat project scope dan juga deliverables. Untuk scope sendiri itu yang pertama, membangun sebuah model machine learning untuk merekomendasikan makanan sehat kepada pengguna. Kedua, menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tiga, aplikasi dapat merekomendasikan makanan yang tidak menyebabkan alergi pada pengguna. Terakhir, aplikasi dapat memberikan rekomendasi untuk makanan dari Indonesia dan juga dari Barat. Untuk deliverables-nya, yang pertama, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk membantu merencanakan menu makanan diet mereka dan juga meningkatkan kesehatan mereka. Kedua, pengguna dapat merencanakan makanan mereka untuk beberapa hari, yang dimana nanti pengguna ini pada aplikasi terdapat sebuah kalender, yang dimana kalender ini dapat digunakan untuk membuat meal planner seminggu ke depan. Kemudian, pengguna juga dapat menyaring makanan yang tidak menyebabkan alergi bagi mereka. Dan yang terakhir, pengguna dapat menerima rekomendasi makanan untuk penambahan berat badan atau diet. Selanjutnya juga ada yang namanya schedule atau timeline. Nah, di sini karena berkolaborasi dengan beberapa tim, yang pertama ada mobile development, machine learning, dan juga cloud computing. Pada suatu proyek ini, yang pertama kami melakukan perencanaan dan juga penjadwalan, yang dimana dalam manajemen proyek ini, tahap perencanaan dan juga penjadwalan atau schedule merupakan kunci untuk mengatur jalannya proyek. Kami juga di sini belajar bagaimana caranya membuat jadwal proyek yang realistis, kemudian memperhitungkan sumber daya yang tersedia, kemudian juga kami belajar mengestimasi waktu serta ketergantungan antara tugas-tugas yang ada. Contohnya di sini mobile development memiliki beberapa tugas yaitu sistem design planning, wireframing, app development, app testing, dan juga ML di sini atau machine learning memiliki tugas seperti data collection and cleansing, ML technology research, ML arsitektur, model testing and evaluation, kemudian ada juga model integration with the app. Dan ada juga yang namanya cloud computing atau di sini saya juga sebagai cloud computing learning path. Di sini saya membuat create backend atau API. Di sini saya membuat API untuk aplikasinya database, fixing bugs and error, kemudian juga deployment and store data. Di sini saya menggunakan Google Cloud Computing all path. Kemudian di sini juga semua path
berkolaborasi untuk pada mingguannya mensinkronisasi, kemudian menghubungkan semua learning pad, dan juga mendokumenting semua proyek. Di sini juga kami memanajemen resiko-resiko yang ada. Dalam membangun schedule proyek ini, kami mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap jadwal ini. Jadi kami mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan juga merencanakan respon terhadap resiko-resiko yang mungkin untuk mempengaruhi atau bisa mempengaruhi timeline dari proyek kami. Setelah itu kami juga melakukan pemantauan dan juga pengendalian. Manajemen jadwal ini tidak hanya tentang membuat jadwal saja, tetapi juga tentang bagaimana kami memantau dan juga mengendalikan jalannya proyek kami sesuai dengan rencana atau plan yang sudah kami buat sesuai schedule ini. Jadi kami akan belajar untuk memonitor kemajuan proyek, kemudian juga mengidentifikasikan jika ada keterlambatan suatu tugas dari timeline, dan juga apa tindakan yang kami ambil untuk memastikan proyek ini akan tetap berjalan sesuai jadwal ke depannya. Setelah itu, pada pada manajemen proyek teknologi informasi ini juga, kami menggunakan yang namanya metode Kanban, yang dimana di sini terdapat Kanban board. Di sini ada priorities atau to-do list, kemudian work in progress, kemudian validate, dan juga complete. Nah, di sini Kanban itu merupakan suatu metode manajemen proyek yang dapat membantu tim untuk memvisualisasikan pekerjaan mereka dengan mengelola alur kerja yang lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini ada demo aplikasi dari Nutris itu sendiri. Yang pertama ini tampilannya, ini tampilan sign up, kemudian di sini user memilih untuk login. Di sini kita user diminta untuk menginputkan data berupa email dan juga password. Di sini saya menggunakan email dari Bangkit Academy itu sendiri. Di sini password harus 8 karakter. Kemudian setelah selesai kita langsung dapat mengklik button login. Setelah itu di sini akan muncul informasi pengguna yang dimana terdapat berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, kemudian terdapat juga tujuan untuk diet atau bulking, kemudian juga terdapat tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas ini seberapa sering kita berolahraga. Jadi ada pilihannya rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian untuk di sini ada juga alergi. Kemudian data tersebut akan disimpan. Kemudian aplikasi langsung menuju ke beranda. Nah, di sini kalender yang saya sebutkan tadi, yang dimana berfungsi untuk membuat meal planner beberapa hari ke depan. Ini untuk beberapa contoh makanan-makanannya. Kemudian di sini ada halaman profil dari user sendiri. Di sini dia menyimpan beberapa informasi pengguna tadi seperti tinggi badan, berat badan, dan juga informasi lainnya. Di sini di sini juga terdapat informasi seperti nama user, aplikasi, terus email user, dan juga di sini kita dapat membuat reminder dengan menghidupkan notification. Oke, mungkin itu saja pemaparan keterkaitan mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi dan juga studi independen saya di Bangkit Academy. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.